Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan PNS maupun P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang tanda-tanda akan berlakunya gaji full funded, yang mana ini bisa saja menjadi kabar baik bagi kita seluruhnya, bahwasanya peraturan pemerintahnya sudah ditandatangani oleh Bapak Jokowi. Namun dalam hal ini ternyata akan berdampak dengan jumlah gaji yang kita terima, yang poin utamanya adalah penegakan disiplin dari PNS itu sendiri. Jadi dalam konteks ini gaji dilihat dari tingkat disiplin ASN. Sekaligus juga ini menjadi tetapan baru Bapak Ibu sekalian, bahwa kehadiran akan diakumulasi per tahun ya. Kemudian evaluasinya akan ditetapkan sebagai grade tunjangan kinerja di tahun berikutnya. Kita akan bahas ini lebih jauh. Di akhir Agustus kemarin, pemerintah sudah mengeluarkan peraturannya nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian dirancang ya untuk memberikan gaji berdasarkan Undang-Undang ASN, karena disebutkan di sini dasarnya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jadi ini dasarnya tentang aparatur sipil negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi di sini dibahas adalah penegakan disiplin untuk pemberian gaji. Mengingat ini dasar-dasarnya, jadi penetapan ini ya berdasarkan Undang-Undang ASN. Di aturan tambahannya di pasal 45 peraturan pemerintah ini disebutkan sebagai dasar. Di sini disampaikan ketentuan ini dimaksudkan untuk jenis hukuman disiplin sedang yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi sebelum full funded ditetapkan, maka akan tetap menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010. Lalu saat peraturan pemerintah ini diterbitkan, tentunya ini sebagai bagian dari akan ditetapkannya secara menyeluruh Undang-Undang ASN. Yang mana kalau kita lihat sudah mulai ditetapkan di beberapa bidang, termasuk dalam rekrutmen ASN tahun ini sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di manajemen kepegawaian juga sudah ditetapkan. Dengan diterbitkannya ini, maka selangkah lebih dekat kita ke gaji full funded. Lalu kemudian kita akan lihat poin-poin penting saja Bapak Ibu sekalian terkait ini. Dalam hal ini, jenis penegakan disiplin PNS ini dibedakan atas 3 jenis ya, yakni disiplin ringan yang memuat teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu ada juga di sini jenis hukuman sedang, ini adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% dari gaji ya selama 6 bulan. Jadi nanti menentukan tukin masing-masing PNS setiap grade-nya. Lalu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Untuk hukuman beratnya ini penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi kalau kita perhatikan di sini, setelah ditetapkannya sistem aplikasi terbaru bagi kepegawaian, muncullah peraturan pemerintah ini ya sebagai tindak lanjutnya. Kita coba lihat jenis hukumannya. Disebutkan di sini, hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan. Bagian pentingnya B, masuk kerja. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F yang berdampak pada unit kerja berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk tanpa alasan selama 3 hari ini dalam setahun, jadi akumulasi akan dapat teguran lisan. Kemudian jika tidak masuk 4-6 hari dalam setahun, itu adalah teguran tertulis. Lalu kemudian jika tidak masuk kerja 7-10 hari selama 1 tahun, maka akan dapat pernyataan tidak puas secara tertulis ya. Lalu kemudian untuk hukuman disiplin sedang, poin penting yang barangkali berdampak kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang masuk kerja juga. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F berupa 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam setahun. Nah, sehingga perlu Bapak Ibu sekalian untuk hati-hati ya, harus ada pemberitahuan lah tertulis kepada pimpinan. Lalu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam setahun diakumulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi akan diberlakukan tahun depannya. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun. Imbasnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, berpengaruh terhadap tunjangan kinerja ya sesuai dengan grade-nya. Nah, yang mana di Undang-Undang ASN, karena tadi ada dasarnya adalah Undang-Undang ASN Bapak Ibu sekalian, setiap gaji PNS itu dibedakan atas 10 grade. Masing-masing ini berbeda grade-nya, yang disebabkan sebenarnya pembedanya adalah tunjangan kinerja yang disebutkan tadi. Kita coba ambil golongan 3A dia JF5 ini. Tunjangan kinerjanya di tahun pertama sejak diberlakukannya gaji full funded adalah 232.000, 5% dari gaji indeks gaji. Lalu di grade kedua adalah 10% naik Bapak Ibu sekalian. Di grade ketiga 15%, di grade keempat 20%, hingga nanti di grade 10 maka tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian adalah 50% dari gaji pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait gaji pokok ini nanti akan ditetapkan gaji pokok baru sesuai dengan Undang-Undang ASN yang tentunya layak karena sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Lalu kita lihat bagian dari hukuman berat. Ini adalah hukuman disiplin berat bagi PNS. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud. 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam 1 tahun. Akumulasi 1 tahun. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Lalu yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Jadi ini kalau terus-menerus, kalau nomor 3 tadi akumulasi dalam 1 tahun. Nah, itu adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita perhatikan, gaji yang kita terima nanti akan terdampak dengan adanya ketentuan baru ini. Lalu, poin penting juga yang terdapat di peraturan terbaru ini adalah, coba lihat Bapak Ibu sekalian, di pasal 15, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Jadi akan dihitung selama 1 tahun. PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 diberhentikan membayar gajinya sejak bulan berikutnya. Lalu di pasal 42 ya poin penting tentang ini sebagai bagian yang saya sampaikan tadi, ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 dalam peraturan pemerintah ini berlaku setelah peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berlaku. Jadi ini akan diberlakukan setelah full funded ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Selama itu belum ditetapkan, dibuat di ayat kedua, sebelum berlakunya peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah dasarnya. Di sini disebutkan di bagian dari penjelasan peraturan ini dibuat contoh seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019 tidak masuk kerja selama 3 hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Lalu dilanjutkan sampai Mei dengan Juli misalnya tidak masuk kerja selama 4 sampai 6 hari kerja, maka dijatuhi hukuman teguran tertulis. Lalu kemudian September hingga November tidak masuk kerja antara 7 sampai 10 hari akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas. Dalam konteks ini ya sekali lagi akan diakumulasi. Di penjelasan pasal 15 dibuat di sini tambahannya yang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan adalah
dihitung secara kumulatif selama 1 tahun berjalan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Ya, semoga saja seperti harapan kita bersama, ini sebagai sebuah tanda akan segera ditetapkannya gaji full funded. Baik, barangkali itu informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan persiapan untuk penggunaan full funded yang ternyata kalau kita lihat secara spesifik ya, dengan penegakan disiplin dikeluarkan ini, tentu biaya atau beban negara untuk pemberian gaji PNS tidak akan, dalam konteks ini negara dirugikan akibat dari kelalaian kerja PNS. Sehingga kalau kita lihat lebih jauh, penggunaan full funded justru memberikan penghematan kepada negara akan banyaknya pemberian gaji atau tunjangan kinerja PNS yang tidak berbanding lurus dengan capaian kinerjanya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.